Kira-kira ya, Anda percaya nggak ya? Jepang ya, dengan ekonomi yang terbesar ketiga di dunia, tidak punya energi. Dan sekarang mereka mulai panik. Ya bukan panik biasa, panik luar biasa. Tapi panik karena strategis. Karena satu hal, dunia tidak lagi stabil. Dan ketika Jepang mulai mengubah arah energi mereka, itu bukan berita biasa. Jepang selalu kepingin yang stabil. Nah, karena ini bukan berita biasa, itu adalah sinyal. Sinyal bahwa yang besar sedang terjadi. Dan pertanyaannya, Indonesia, apakah sedang siap menyambut peluang seperti yang terjadi saat ini? Atau akan kembali jadi korban permainan global lagi? Per 2026, dunia energi berubah sangat cepat sekali. Konflik di Timur Tengah belum benar-benar stabil. Ketegangan di sekitar Selat Hormuz meningkat. Dan ini yang penting. Hampir 20% minyak dunia itu lewat dari sana, lewat Selat Hormuz ini. Sekarang bayangkan, kalau jalur itu terganggu, harga minyak itu naiknya nggak pelan-pelan. Dia bisa meledak, meningkat, meroket. Dan Jepang tahu hal itu. Makanya mereka mulai geser strategi. Diversifikasi energi. Kurangi ketergantungan dari Timur Tengah. Dan mulai beli dari Amerika. Contohnya, perusahaan Mitsubishi Corporation dan Impex Corporation itu sedang aktif-aktifnya mengamankan suplai baru mereka. Ini bukan sesuatu yang spekulatif ya. Ini adalah strategi bertahan hidup. Tanpa energi akan sulit menghadapi kehidupan. Bagaimana cara berpikir Jepang? Saya ingin Anda memahami satu hal penting. Jepang itu selalu bukanlah mengambil tindakan itu secara reaktif ya. Jepang itu paranoid, tapi rasional. Dalam budaya bisnis Jepang, resiko harus diantisipasi jauh-jauh sebelum terjadi. Itulah sebabnya sering disebut Jepang itu lambat. Tapi itu adalah lambat dalam hal perencanaan hal-hal yang baru. Tetapi yang sudah mereka pikirkan jauh-jauh sebelumnya, mereka akan cepat mengambil tindakannya. Ya. Supply chain adalah nyawa. Stabilitas lebih penting daripada sekedar harga murah saja. Makanya mereka rela bayar lebih mahal asalkan supply-nya aman. Mereka tidak punya sumber untuk mengisi supply kebutuhan bahan-bahan bakunya. Dan ini adalah sebuah peluang, membuka peluang besar untuk siapa? Untuk negara yang stabil, dekat, bisa dipercaya. Itu negara mana? Iya, itu adalah Indonesia. Indonesia relatif bisa dipercaya dalam hal hubungannya. Meski di dalam negeri kita dianggap punya masalah oleh orang-orang Jepang. Masalahnya apa? Kapan-kapan kita bicarakan. Posisi Indonesia. Ya. Sekarang itu oke deh ya, kita bicara jujur ya. Indonesia itu unik. Ya, uniknya itu gimana ya? Kita punya gas besar. Punya sumber gas besar. Di mana itu Natuna, Papua, LNG potensialnya juga ada. Lokasinya strategis. Ya, Indonesia itu negara kepulauan. Sehingga ya, kita itu memiliki posisi yang sangat strategis. Tapi ya, harus diakui juga bahwa kita juga punya banyak masalah-masalah klasik. Impor minyak kita tinggi. Kilang kita terbatas. Hilirisasi kita sudah sering secara menggebu-gebu menyebutnya. Tetapi tetap hilirisasi kita itu dianggap lambat. Contoh yang nyata ya, proyek Blok Masela. Proyek Blok Masela ini mempunyai cadangan yang sangat besar dan dekat ke Jepang. Ya, secara logika, ini harusnya jadi senjata strategis Indonesia. Senjata strategis kita. Tapi realitanya, proyek ini bertahun-tahun delay, 20 tahunan sudah delay. Dan dalam dunia energi, delay itu adalah kehilangan momentum. Kita telah kehilangan momentum karena 20 tahun proyek ini tidak punya kejelasan. Sekarang ada momentum baru lagi yang harus kita manfaatkan. Mari kita bicara ya, peluang yang sangat nyata. 1.
Indonesia itu sebagai sumber kita sebutnya energy hedge Jepang. Jepang itu butuh apa? Supply yang stabil, tidak terkena konflik, tidak terpengaruh konflik, dan jaraknya itu dekat. Nah, Indonesia ini adalah jawaban dari kebutuhan mendesak Jepang saat ini. Artinya, kontrak LNG jangka panjang, harga premium karena faktor keamanan. Nah, jadi kalau kita memang adalah jawaban dari kebutuhan Jepang, bagaimana kita bermain catur di dalamnya? Oke, sekarang kita masuk yang kedua, gelombang investasi Jepang. Jika krisis berlanjut ya, perusahaan Jepang itu akan masuk lebih agresif lagi. Ini perlu kita kenali, kita perlu ketahui untuk membuat daya tawar kita semakin membaik. Ya. Nah, karena situasi yang nggak aman seperti saat sekarang ini, dalam krisis gini, mereka agresif, kemudian apa juga? Membangun LNG plant untuk kebutuhan yang akan datang dan mengupgrade infrastrukturnya. Ini sudah mulai terlihat. Saya dulu ikut dalam sebuah penelitian kerjasama dengan perusahaan tempat saya bekerja untuk mengurangi infrastruktur yang kelihatan mulai berlebih. Tetapi saat sekarang, ketika terjadi gangguan di dalam supply, sehingga mereka akan melakukan perubahan kembali. Itu sudah terlihat ya. Dan biasanya kalau Jepang sudah masuk dalam, mereka akan serius, tidak main-main. Itu sudah penuh pertimbangan. Ketika mereka mulai bergerak, itu semua sudah dipertimbangkan secara sangat matang. Yang ketiga, naik kelas industri. Ini penting, sudah lama kita canangkan. Kita harus naik kelas industri. Pilihan kita hanya dua. Jual gas mentah, olah jadi produk bernilai tinggi. Jadi satu, jual gas mentah. Yang kedua, pilihan keduanya adalah olah jadi produk bernilai tinggi. Jika kita pilih opsi yang kedua, maka akan juga bertumbuh petrokimia, fertilizer, dan industri turunan lainnya. Petrokimia sangat dibutuhkan di dalam kehidupan modern seperti saat ini. Ya, Indonesia bisa lompat level. Kita bisa melompat seperti katak. Tapi ada jebakan yang berbahaya. Ya, kita coba lihat. Kita masuk ke bagian yang gak nyaman ini. Karena sejarah menunjukkan Indonesia seringkali salah langkah dalam hal ini. Jebakan yang pertama, jadi kuli energi. Kita ekspor murah, kemudian diolah oleh negara lain, dan dijual mahal. Yang kita dapat apa? Kita dapat sisa. Jebakan kedua, kontrak panjang. Jepang suka dengan kontrak yang panjang, 20 tahun, 30 tahun, karena mereka memang ingin yang stabil. Ya, kontrak jangka panjang kelihatannya aman. Tapi saat harga naik, kita sudah terkunci dengan kontrak. Jebakan yang ketiga, ketergantungan asing. Jika semuanya, teknologi dari luar, modalnya dari luar, operatornya juga dari luar, maka apa yang terjadi? Indonesia bukan pemain. Kita itu cuma menjadi lokasi. Sumber alamnya saja yang diambil. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Teknologinya tetap nggak punya, modalnya juga nggak punya, operatornya mereka juga. Jebakan keempat, Dutch disease. Energinya naik, sektor lainnya mati. Kalau ini sampai terjadi, maka ekonomi menjadi tidak sehat. Oke, jebakan yang terakhir dalam topik ini adalah jebakan kelima, elite culture. Ini sebenarnya yang paling sensitif. Uang besar. Uang besar dalam hal ini menjadi sesuatu yang sangat menentukan, karena uang besar selalu akan menarik kekuasaan. Dan di sini kebijakan tidak berpihak kepada rakyat. Proyek ini akhirnya menjadi alat politik. Ini jebakan yang sangat sensitif. Saat ini rakyat sudah melek untuk terus mengamati. Oke, kita analisa
strategisnya lebih dalam lagi ya. Mari kita lihat ya. Apa arti semua ini? Dunia memasuki era baru, era ketidakpastian energi. Dan dalam era ini, negara yang tanpa energi akan tergantung, menjadi tergantung. Dan negara yang punya energi, punya leverage. Negara yang punya energi seharusnya punya leverage. Indonesia sekarang gimana? Sedang dilihat sama dunia. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita dibutuhkan. Kita dibutuhkan. Dan itu posisi yang sangat berbahaya. Berbahaya kalau apa? Kalau tidak dikelola dengan benar. Mari kita semua ikut mengelolanya. Yang nggak ngerti tentang minyaknya pun, nggak ngerti tentang energinya pun, ikut mengamati. Agar semuanya transparan. Saya akan tutup dengan satu kalimat yang jujur. Jepang sedang panik mencari energi. Indonesia sedang duduk di atas emas. Kita punya posisi yang sedang dibutuhkan. Tapi masalahnya bukan di sumber daya saja, karena dalam sejarah dunia, negara tidak pernah miskin karena tidak punya sumber daya. Mereka miskin karena gagal mengelolanya. Jadinya bukan karena tidak punya sumber dayanya, tetapi karena gagal mengelolanya lah, maka negara akan menjadi miskin. Dan sekarang pertanyaannya, Indonesia mau jadi pemain atau tetap jadi penonton saja? Ya, silahkan komen, like, dan subscribe agar kita terus mendiskusikan hal-hal yang penting untuk kita, bukan sekedar hiburan, bukan sekedar permainan-permainan yang hanya sekedar hiburan. Mari kita berpikir